Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10A akan menjelaskan tentang Kerajaan Goa Tallo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Syahruni akan menjelaskan tentang sejarah awal Kerajaan Goa Tallo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Batasalapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Goa. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Goa. Tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. Kerajaan Goa dan Tallo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Kerajaan Goa Tallo. A. Kondisi sosial budaya Kerajaan Goa Tallo. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang, dan masyarakat Makassar juga percaya terhadap norma-norma tersebut. Kondisi ekonomi Kerajaan Goa Tallo. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu letak yang strategis. Kedua, memiliki pelabuhan yang baik. Dan yang ketiga, yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Di lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarga tersebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan atas. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kapal pinisi dan lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberi julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, yaitu daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone, yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani
Perjanjian Bonggaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan kerajaan Makassar. Isi dari Perjanjian Bonggaya antara lain: A. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. D. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Dan D. Malukalaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti oleh Sultan Hasanuddin yaitu Mapasomba, putra Hasanuddin, meneruskan perlawanan melawan Belanda. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Belanda dapat menguasai sepenuhnya kerajaan Makassar dan Makassar menghalangi kehancurannya. Perkenalkan, nama saya Nurfah. Saya akan menjelaskan tentang proses kehancuran kerajaan Goatallo. Sepeninggalan Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya bernama Napasomba. Nama seperti ayahnya. Sultan ini menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Napasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Raja Ternate yakni Babullah mengajar Raja Goatallo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Raja Dato' Ribandang datang ke kerajaan Goatallo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.